receivable seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk cash-nya hanya lebih fokus kepada penyajian kas-nya gitu ya. Nanti untuk seperti yang cash petty cash, kemudian rekonsiliasi itu tidak dalam pembahasan kita. Jadi udah kita nggak bahas lagi di chapter ini. Kita hanya bagaimana menyajikan satu kas dan yang terkait kas di dalam laporan position financial position kita. Oke, ini ya. Ini LO kita. Dan kemarin kita juga sudah bahas ini sebenarnya cash dan cash equivalent ya. Yang jelas yang namanya cash kemarin kan currency dan semua giro atau tabungan kita yang ada di bank itu adalah termasuk sebagai cash karena dianggap itu adalah most liquid ya. Cash itu harus most liquid, artinya sewaktu-waktu bisa digunakan gitu ya. Dan di sini yang boleh dikategorikan sebagai kas adalah memang sebagai alat tukar menukar yang memang bisa diterima di pihak manapun kan ya. Dan juga kas ini juga menjadi dasar untuk mengukur item-item lain dalam pelaporan kita gitu. Jadi setiap hal atau setiap item yang ada itu kan biasanya kita nilai dengan dikonversi dengan nilai kasnya berapa kan gitu ya. Jelas kas adalah current asset. Ini contoh-contoh kas yang masuk dalam kas adalah ini ya. Mungkin nanti bisa kalau walaupun kemarin disebutkan bahwa kas itu adalah uang tunai dan uang yang ada di bank gitu, tapi termasuk di sini adalah kalau ada sertifikat cek gitu ya, ada money order gitu ya. Sebenarnya itu adalah cek itu cek yang kita terima ya, bukan cek yang kalau kita kan biasanya kalau punya giro kan biasanya punya buku cek. Nah, bukan buku cek itu yang kas kita gitu ya, tapi cek yang kita terima yang belum kita terima dari pihak lain yang belum sempat kita cairkan itu juga masuk kategori cek. Makanya kalau jual beli atau transaksi dengan menggunakan cek itu sama dengan transaksi menggunakan tunai gitu ya. Kemudian ketika dilaporkan kemarin ya bahwa kas itu selalu dilaporkan bersandingan dengan cash equivalent, di mana cash equivalent itu adalah short term highly liquid investment gitu ya. Jadi investasi short term tapi yang highly liquid. Nah, ini harus memenuhi dua hal ini gitu ya. Ready untuk dikonversi ke cash. Nah, jadi yang disebut ready dikonversi ke cash itu berarti dalam jangka sangat dekat gitu ya, karena harus highly liquid ya. Nah, di sini juga insignificant risiko gitu. Artinya jadi ketika dikonversi itu akan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi cenderung nilainya stabil gitu. Artinya kalau si short term investasi itu nilainya 100 ketika dikonversi menjadi kas ya tidak akan mengalami perubahan gitu ya 100 gitu. Artinya penurunan nilainya tidak akan ada. Ya. Jadi nah, kalau kemarin ada yang menanyakan apa sih bedanya short term sendiri gitu ya, short term investment sendiri dengan short term investment yang sifatnya adalah high liquid gitu ya. Kalau yang masuk ke short term investment yang sifatnya highly liquid itu memang secara nature-nya ini memang short term gitu. Jadi satu surat berharga yang memang secara nature dia umurnya itu tidak lebih dari 3 bulan gitu ya kalau yang dimasukkan sebagai cash equivalent. Bukan surat berharga yang sifatnya itu sebenarnya adalah umurnya panjang tetapi kita memilikinya 3 bulan, itu beda ya. Nah, jadi kayak misalnya kita investment in trading itu kan short term Bu gitu ya. Biasanya kan cuma 30 sampai 90 hari itu kan short term. Tapi kan yang kita beli, saham yang kita beli, bonds yang kita beli sebagai trading itu sendiri sifat aslinya bukan short term gitu. Jadi bisa jadi bond yang kita beli itu bond yang memang diterbitkan perusahaan dengan umur misalnya 10 tahun atau berapa, tetapi karena kita sebagai pembelinya kita nggak membeli untuk disimpan sampai 10 tahun, kita membeli dia sebagai trading gitu ya, sebagai niatnya memang diperjualbelikan. Nah itu tidak bisa masuk ke dalam cash equivalent ini gitu ya. Jadi memang di sini kalau memang sifat-sifat asli dari si short term investment yang boleh masuk ke sini itu memang sifat dasarnya adalah dia memang surat berharga yang jangka pendek gitu ya. Di sini contohnya adalah
government bond gitu ya, commercial paper, walaupun government bond ini government bond nggak mungkin dong jangka pendek gitu ya, biasanya government bond kan jangka panjang gitu ya, tapi karena di sini government bond yang kita miliki ini khusus gitu ya, karena biasanya kalau surat-surat obligasi pemerintah itu kan free risk gitu ya, dan kalau kita misalnya punya government bond ini kemudian juga memang akan jatuh temponya apa namanya kurang dari 3 bulan, nah ini bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Tapi secara umum sih biasanya sifat yang lebih banyak yang masuk itu adalah yang commercial paper gitu ya, money market fund, ini contoh-contoh surat berharga yang yang kita sebut sebagai surat berharga komersial yang memang diterbitkan oleh penerbit sendiri nih, umurnya itu kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah kalau yang kurang dari 3 bulan ini yang dimasukkan sebagai cash equivalent. Oke, mungkin itu untuk cash dan cash equivalent. Kemarin juga kita bahas mengenai restricted cash. Jadi setiap ada pembahasan pembatasan penggunaan cash, walaupun pada dasarnya secara nature-nya cash itu adalah mostly liquid gitu ya, dan harus bisa digunakan gitu ya dalam jangka waktu sangat dekat gitu ya. Maka di sini kalau setiap ada pembatasan kas, setiap adanya satu pembatasan, maka menyebabkan si kas ini harus di disclose secara terpisah, atau kalau kemarin contohnya kita pisahkan klasifikasian dia masuk ke other kas gitu ya, biar memudahkan si pengguna juga untuk menganalisis bahwa likuiditas perusahaan itu walaupun ini kas, tapi ini tidak bisa diharapkan bisa dipakai secara dalam jangka waktu dekat gitu ya, walaupun dia adalah kas. Nah biasanya restricted kas itu pembatasan kas itu untuk tujuan ini gitu ya, misalnya untuk tujuan perluasan pabrik gitu ya, perluasan usaha perusahaan, untuk tujuan kemarin adalah sinking fund ya, melunasi long term debt ya. Dan di sini ada yang ketiga itu ada compensating balance. Nah compensating balance itu kalau contoh yang mudah itu adalah kalau Anda punya tabungan itu kan pasti ada saldo minimal gitu ya. Nah saldo minimal itu adalah termasuk restricted cash gitu ya, compensating balance, karena walaupun dia adalah cash tetapi ternyata kan nggak bisa kita ambil ya. Jadi ketika kita punya uang misalnya di bank 1 juta gitu, mau ambil 1 juta kan nggak boleh, karena pasti ada yang nggak boleh diambil, misalnya 50.000 atau berapa, kan ada saldo minimal. Nah itu yang disebut compensating balance gitu ya. Nah nanti juga sama, ada saldo-saldo yang dalam kaitannya transaksi dengan perusahaan lain yang seharusnya bisa kita kolek tetapi belum boleh kita kolek karena untuk memenuhi perjanjian tertentu gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai tadi ya saldo minimal yang harus untuk menjaga, biasanya kan untuk menjaga kalau di bank kan kita harus punya saldo minimal untuk menjaga ya kan bank itu mengenakan biaya transaksi dan lain-lain kan gitu ya. Nah itu biasanya kita dibatasi, tidak boleh diambil sampai habis kan ya. Oke, itu adalah restricted cash. Nah ini contoh lain dari bank overdraft. Nah bank overdraft ini adalah pengambilan, kalau kita punya uang di bank kita ngambil lebih dari uang kita. Lu Bu tadi aja mengambil uang sampai dengan saldo minimal aja nggak boleh, maksud ini sampai bisa mengambil di lebih dari yang kita punya gitu ya. Nah ini biasanya antara bank dan satu perusahaan yang memang mereka punya perjanjian tambahan gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang melakukan perjanjian tambahan yang karena biasanya semua transaksi perusahaan tersebut adalah melalui bank tersebut gitu ya. Jadi mau ada pemasukan, mau ada pengeluaran, semuanya kan lewat bank tersebut, sehingga mereka juga menambahkan satu klausul bahwa ketika nanti pas saat terjadi satu transaksi yang dimana transaksi pengeluarannya lebih besar daripada kas yang masuknya, maka bank biasanya memperbolehkan dengan jangan jumlah sekian gitu ya. Jadi melebihi limitnya sekian, kemudian hanya boleh minusnya itu hanya boleh sekian hari gitu ya, karena kan nanti ada transaksi berikutnya dan sebagainya. Tapi itu dengan perjanjian khusus. Tentunya kalau kita individual nggak bisa ya melakukan bank overdraft. Jadi bank overdraft itu tadi ya, pengambilannya lebih dari yang ada di saldo kita. Nah ini akan dilaporkan bagaimana oleh perusahaan kan gitu ya.
Nah, oleh perusahaan secara umum ini adalah dilaporkannya sebagai current liability tentunya, gitu ya, karena kita mengambil uang melebihi yang kita punya, berarti kan kita punya current liability di bank tersebut kan gitu. Nah, tetapi ada perlakuan berbeda ketika kita mempunyai rekening yang lain di bank tersebut, gitu ya, rekening yang lain di bank tersebut yang yang mempunyai saldo plus gitu ya. Jadi misalnya saya punya dua rekening di bank X kan gitu ya. Nah, ketika dua rekening di bank X, kemudian yang satu rekening saya mengalami minus gitu ya, melakukan overdraft ini, maka di situ Pak saat saya melaporkan kas di bank saya berapa, ini kita gabungkan gitu ya. Jadi kita gabungkannya bukan langsung langsung dihilangkan, tapi kita masukkan dua-duanya di bagian kas. Misalnya rekening A saya jumlahnya berapa, kemudian rekening B saya minus berapa, itu adanya ditaruh di bawahnya rekening A-nya gitu. Jadi di offsettingkan untuk terlihat, oh yang minus berapa. Jadi kita tetap masukkan si bank overdraftnya itu tidak sebagai current liability, tapi di bagian kas dia bersifatnya adalah mengurangi, gitu ya, mengurangi kas yang ada. Tetapi ini harus ada tadi ya, kalau ada rekening lain yang di bank yang sama tersebut, gitu. Jadi kita memang punya beberapa rekening di bank tersebut, gitu ya. Oke, ini di ilustrasi 72 ini adalah yang biasanya terkait dengan kas untuk melihat Anda misalnya kas jelas itu adalah cash, tetapi kalau restricted berarti harus ditambahkan klausul untuk disclosure-nya gitu ya. Kemudian untuk PT cash dan change funds gitu ya, itu mirip dengan PT cash juga ya. Di situ berarti kita pasti laporkan sebagai cash atau kita sebut juga cash on hand gitu ya. Kemudian short term paper akan menjadi cash equivalent kalau maturity list-nya adalah 3 bulan tadi, yang termasuk short term paper itu yang bisa biasa masuk ke dalam hal ini kan tadi yang memenuhi dua hal tadi ya. Kemudian short term paper yang biasa itu adalah yang maturity date-nya 3 sampai 12 bulan ya, termasuk juga walaupun ada short term paper yang maturity date-nya 1 bulan, tetapi kalau memang punya risiko ya, mereka punya risiko perubahan nilai, sehingga di sini juga kita akan tetap laporkan sebagai short term investment ya. Posted check atau kita sebut sebagai cek mundur gitu ya, IOU biasanya kan gitu ya, itu kan pernyataan hutang gitu. Jadi kalau kita dapat cek dari orang lain yang menyatakan IOU gitu, atau bahwa ketika kita terima cek tapi si pemberi cek bilang ini baru bisa dicairkan nanti ya tanggal sekian gitu ya, tanggal sekarang belum bisa dicairkan karena memang mereka dananya belum taruh di banknya misalnya. Jadi sehingga ini adalah kita sebut sebagai cek mundur. Nah, cek mundur bagi yang kita terima itu berarti receivable ya. Nah, kemudian juga travel advance. Nah, travel advance atau uang muka, kalau Anda perjalanan dinas dikasih uang muka, maka oleh perusahaan itu adalah dicatat sebagai receivable gitu ya. Kemudian juga di sini materai dan postcard dan lain-lain gitu ya, yang biasanya memang digunakan untuk perusahaan. Kalau sekarang kan perusahaan sistemnya tidak menggunakan materi yang kertas atau pos itu ya, pos, kalau itu apa sih namanya, yang kecil itu dulu. Kalau dulu zaman saya kan masih kalau surat-suratan gitu ya, masih pakai gitu ya, pos itu ya. Nah kalau perangko itu ya. Nah kalau sekarang kan rata-rata perusahaan itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak ekspedisi dengan membayarkan jumlah uang di muka gitu ya. Kemudian nanti tinggal kalau misalnya Anda melakukan pengiriman ya tinggal di stempel oleh mereka gitu ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan di muka itu adalah maksudnya prepaid expense. Tapi kalau misalnya Bu, kita juga punya persediaan tadi ya, kayak misalnya materi dan lain-lain, itu juga dimasukkannya sebagai prepaid expense. Prepaid expense yang di sini dimaksud adalah yang kemarin kita sebut ya deferred expense. Jadi ada yang dimasukkan sebagai supplies gitu ya, tidak mesti namanya adalah prepaid expense. Tadi bank overdraft, kemudian compensating balance sudah. Ya, ini terkait kas. Jadi kasnya yang masuk ke dalam ranah pembahasan kita di chapter 7 itu hanya itu saja ya, terkait cash dan cash equivalent, bagaimana
sajikan gitu ya, kemudian apa saja yang termasuk di dalam cash dan cash equivalent. Nah, untuk receivable ini juga sudah di pengantar sudah sangat detail kalau menurut saya ya. Jadi kalau ini nanti saya sekilas saja, kecuali untuk tambahan yang baru saja yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Anda mengenal ada account receivable, ada notes receivable. Bedanya kalau account receivable itu janjinya janji lisan gitu ya, karena tidak ada dasar pencatatan account receivable bagi perusahaan mencatat account receivable itu dasarnya adalah faktur itu yang bikin perusahaan sendiri, bukan si yang punya hutang kan gitu ya. Berbeda dengan notes, kalau notes receivable ini pencatatannya berdasarkan janji tertulis yang dibuat oleh si debitur gitu ya, sehingga memang biasanya kita bilang oh berarti notes itu lebih kuat ya. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu mempunyai pelanggan baru, kemudian dia atau meminta untuk pesanan, biasanya kan memang kita melakukan jualan kredit itu bukan jualan cicilan ya, harus dibedakan. Credit sale itu adalah penjualan yang antara ketika barang dikirim dengan proses pembayaran itu mempunyai jeda gitu ya. Jedanya bukan karena misalnya karena dicicil tadi, bukan, karena mekanisme pengendalian di perusahaan itu untuk membayar sesuatu kan harus ada birokrasi yang ditempuh gitu ya. Jadi barang harus dicek dulu, harus diusulkan dulu untuk melakukan pembayaran, baru dari sisi keuangan baru akan mengeluarkan cek dan sebagainya gitu ya. Yaitu memerlukan waktu, sehingga ada perbedaan waktu antara barang dikirim dengan pelunasannya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai credit sales. Jadi credit sale itu beda dengan installment sale ya. Kalau installment sale itu kan memang jual kredit gitu ya, jual secara cicilan. Nah, kalau credit sale itu sendiri adalah tadi ya, biasanya memang satu yang kita sebut sebagai satu fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karena tahu bahwa mekanisme pembayaran perusahaan itu memerlukan waktu untuk pelunasannya gitu ya, terkait dengan administrasi. Nah, itu biasanya kita masukkan sebagai adalah credit sales ya. Nah, tadi ya, jadi ini bedanya, ini secara account receivable maupun notes receivable yang terkait dengan ini ya, dengan transaksi jual beli ini yang kita sebut sebagai receivable, trading receivable ya, trade receivable. Nah, ini ya. Nah, selain trade receivable, kita juga punya receivable yang tidak ada kaitannya dengan trading. Misalnya tadi advance to official atau employee, jadi uang muka perjalanan dinas misalnya yang diberikan kepada pegawai yang sedang melakukan dinas kemana misalnya. Nah, itu juga receivable, ini tidak termasuk trade receivable, dia maksudnya adalah non trade receivable gitu ya. Ada uang muka yang diberikan kepada anak perusahaan gitu ya. Deposit paid ya, uang yang dibayarkan untuk mengcover potensial kerusakan atau loss gitu ya. Jadi biasanya kalau ini adalah contoh-contoh, kalau deposit paid yang ini dan nomor 4 itu sebenarnya mirip gitu ya. Jadi jadi uang yang kita bayarkan untuk jaga-jaga gitu ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya ada satu kerusakan atau untuk menggaransi performan kita. Tetapi ketika memang tidak ada kerusakan dan tidak ada performan kita yang mengecewakan, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kita. Nah, itu berarti dia adalah receivable. Ini bisa berupa kita yang dibayar, atau kadang-kadang misalnya kalau yang nomor 4 itu biasanya misalnya saya bangun sesuatu gitu, atau ada orang yang mudah gitu ya, kalau saya ada orang pesan kue ke saya gitu ya. Nah, kue harganya berapa Bu? Misalnya 500.000. Oke. Dibayar dulu 400.000. Ketika kuenya saya antar, dibayar dulu 400.000. Kemudian karena ada di situ ada perjanjian bahwa nanti dulu kalau ini sampai 3 hari saya nggak sakit perut, maka yang 100.000 dibalikin, dibayar lagi. Tapi kalau misalnya sakit perut ya berarti yang 100.000 buat mengcover sakit perutnya dulu gitu. Misalnya sakit perut ternyata harus ke dokter dan sebagainya, habisnya berapa, ya itu yang dipakai gitu ya. Artinya ada jaminan-jaminan terkait dengan performa perusahaan gitu ya. Itu juga berarti ketika saya menjual tadi, maka yang saya akan tetap mengakui ada revenue-nya 500.000, tapi yang 100.000 kan masih
berupa receivable gitu ya, karena masih menjadi uang yang ditahan atau yang sebagai garansi performance saya ya. Dividen, interest receivable ya, dan ini ya claim gain, yaitu kalau claim gain itu berarti kalau kita mengalami suatu kita ikut asuransi kemudian kita mengalami satu hal yang memang termasuk dalam ranah klaim tadi gitu ya, sehingga kita akan mengajukan ganti rugi, tetapi selama proses ganti rugi belum diberikan kepada kita sudah boleh mengakui itu adalah sebagai receivable gitu ya. Oke, ini adalah contoh pengakuan, contoh penyajian account receivable di beberapa perusahaan gitu ya. Ada yang menyajikan langsung di situ kayak Nokia, itu adalah account receivable langsung net of AFDA-nya gitu ya. Jadi 3.913 itu adalah sudah net of AFDA. Berarti nanti AFDA-nya berapa, bergorosnya berapa, itu ada di notes-nya gitu ya. Kemudian ini juga sama, kalau di Heineken ini dia mencantumkan trade dan other receivable-nya gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu, tetapi nanti juga tetap di notes-nya akan lebih jelas. Jadi kalau mau lihat trade and other receivable ini terdiri dari receivable apa saja ya, jenisnya apa saja dan sebagainya, itu berarti lihatnya di notes-nya ya. Nah, account receivable sendiri, kalau kita ngomongin account receivable itu berarti trade of receivable gitu ya. Sehingga di sini memang timbul akibat peristiwa perolehan satu revenue ya. Dan seperti kita tahu bahwa proses penyajian atau pengakuan satu revenue itu adalah ketika performance obligation kita sudah kita laksanakan sehingga kita sudah boleh mengakui revenue. Nah, terkait antara performance obligation selesai dengan kas yang kita terima itu ada lag. Nah, ketika ada lag itulah munculnya receivable gitu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan satu kewajiban kita tetapi belum mendapat pembayaran, sehingga kita akan tetap revenue-nya kita akui, tapi karena kasnya belum muncul maka akan memunculkan receivable ya. Nah, ini contohnya saja sudah sangat familiar ya kalau untuk transaksinya. Kemudian ya, ini kenapa sih kita sudah boleh mengakui receivable? Intinya adalah karena sudah adanya transfer kepemilikan, sudah adanya transfer risiko dan reward gitu ya. Artinya pokoknya barang atau jasa yang kita sediakan itu sudah selesai kita tuntaskan dan sudah ada transfer risiko dan manfaat atas barang tersebut gitu ya. Oke. Pengukurannya, nah nilai yang akan kita catat sebagai di dalam account receivable adalah harga transaksi, gitu ya. Harga transaksi itu adalah harga yang diharapkan akan dapat diterima, ya. Jadi harga transaksi itu berapa yang kemungkinan akan kita bisa tagihkan kepada si customer kita. Nah, di mana harga transaksi itu kadangkala seringkali juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, gitu. Jadi kadang-kadang harga transaksi itu kita tidak sebut sebagai harga tetap gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa variabel yang kemungkinan di kemudian hari itu akan mempengaruhi gitu ya. Misalnya contohnya, kalau kita menawarkan diskon, kalau kita memberikan jaminan boleh melakukan return ya. Kemudian kalau ada rabat atau ada performance bonus gitu ya. Performance bonus itu misalnya, kalau nanti Anda selama 1 bulan ini beli ke sayanya melebihi sekian unit, maka akan ada tambahan diskon. Nah, itu berarti performance bonus ya. Nah, itu berarti nanti harga transaksi per itemnya itu jadi berubah, sehingga transaksi price-nya itu akan tidak tetap seperti yang terjadi ketika transaksi awal dimulai, karena ternyata di kemudian hari ada beberapa hal yang akan mempengaruhi besarnya harga transaksi. Nah, terkait diskon sendiri, Anda sudah mengenal ya, ada trade diskon, ada cash diskon atau kita sebut sales diskon. Jadi kalau trade diskon itu sendiri kan, diskon perdagangan itu adalah diskon yang memang dijanjikan oleh perusahaan atau sebagai iming-iming agar orang mau beli. Ya, pada dasarnya trade diskon ini kunci utamanya adalah untuk menarik pembeli, gitu ya, agar orang mau beli. Makanya kalau di mall itu di sana ada 70 plus 30 gitu ya. Yang tadinya kita nggak pengen beli terus lihat ibu-ibu kan biasanya gitu ya. Yang nggak mau beli terus karena lihat diskonnya gede gitu ya.
terus akan membeli gitu. Jadi ini sebenarnya benar-benar untuk menarik pembeli. Ya, walaupun juga kenapa sih pakai tradisional, kenapa nggak harganya aja langsung dirubah gitu ya. Nah, karena memang ketika kita semua misalnya semuanya sudah ditempelin harga, daripada ngubah harga yang ada di situ kan mendingan ditambahin aja oh ada diskon ya. Jadi kita tidak sering mengeluarkan biaya untuk merubah-rubah harga kan ya. Demikian juga ketika tadi ya ada performance bonus gitu ya. Sebenarnya performance bonus tuh tadi itu kalau beli satu harganya sekian, kalau nanti item kedua ada potongan harga kan gitu ya, sehingga tidak perlu mengubah harga di kuantitas yang berikutnya, tapi langsung diberikan seperti itu. Atau biasanya kalau dulu waktu matahari sudah mulai ke sini ya, itu kan sering ya kalau beli dengan total sekian nanti Anda dapat voucher 50.000 untuk membeli item berikutnya gitu ya, untuk membeli pembelian berikutnya gitu ya, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya agar kita terus beli kan gitu ya. Nah, trade diskon ini kan walaupun kadang-kadang Anda bilang, itu kan harga aslinya sekian udah dinaikkan dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah dinaikkan tapi mungkin juga tidak gitu. Kadang-kadang untuk barang-barang yang memang sudah dianggap kita sudah punya barang baru, biasanya barang yang lama yang sudah dianggap mau mendekati out of date-nya gitu ya, udah nggak musim lagi, nah itu biasanya benar-benar di diskon. Dan kalau mau lihat benar-benar diskon itu biasanya kita di weekend gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu kan hafal, karena di weekend itu sendiri kenapa sih kok diskon itu banyaknya di Sabtu Minggu gitu ya, kenapa nggak di hari-hari biasa gitu. Nah, padahal kan justru Sabtu Minggu itu orang kan banyak yang datang dan pasti banyak orang yang belanja kan gitu ya. Nah tapi karena lihat perilaku tuh sebenarnya, kalau para pengusaha atau kalau di mall itu gitu ya, di mall itu kenapa sih Sabtu Minggu tuh diskonnya lebih besar daripada hari-hari biasa, karena mereka tahu orang ke mall itu Sabtu Minggu itu seringnya adalah jalan-jalan doang gitu ya, mungkin hanya pengen makan atau pengen tadi ya pengen ketemu seseorang doang gitu ya, pengen jalan doang, jadi niat untuk belanja sendiri sebenarnya nggak ada gitu. Sehingga untuk menarik biar mereka belanja ya itu tadi dikasihnya diskon. Tapi berbeda kalau hari-hari biasa, cenderung orang hari-hari biasa kalau misalnya datang ke suatu tempat pembelanjaan itu memang niatnya untuk belanja gitu. Jadi nggak usah diiming-iming untuk belanja gitu. Jadi makanya kalau saya sebagai ibu sangat hafal, kalau beli apa-apa nunggu aja Sabtu Minggu, biasanya ada tambahan diskon ya. Ya ini trade diskon. Nah sedangkan tadi yang kita sebut berarti nanti ketika ada trade diskon itu apakah dimasukkan di dalam nilai artinya apakah dicatat sebagai diskon bagi perusahaan. Nah ini tidak dicatat sebagai diskon. Kenapa? Karena trade diskon itu sendiri tidak masuk ranah ke dalam harga transaksi gitu. Karena harga transaksi itu kan yang akan kita akui sebagai account receivable atau piutang tadi kan adalah harga yang akan kita terima gitu. Sedangkan trade diskon itu jelas-jelas nggak akan kita terima. Jadi kalau misalnya saya jual barang harganya di situ tertarik di katalognya adalah 100.000 tapi ada diskon 70%, maka ketika barang ini terjual kan saya tidak boleh mengakui revenue-nya dari 100.000 baru ada diskon 70, nggak bisa karena revenue itu adalah harga transaksi. Harga transaksinya berapa yang benar-benar akan kita tagih kan pasti ya 100.000 dikurangi 70% kan gitu ya. Jadi kita hanya akan mencatat revenue-nya sebesar 300 gitu ya, 3.000 misalnya gitu ya, atau 30%-nya tadi. Nah, kalau misalnya ini adalah credit sale ya tinggal AR-nya dicatatnya adalah sebesar net of trade discount-nya. Ya, jadi trade discount nggak dicatat sebagai sales discount, nggak. Trade discount itu nggak dimasukkan ke dalam harga transaksi. Kemudian ini contoh-contoh kenapa perusahaan melakukan trade discount saja. Kemudian cash diskon. Nah, yang diskon cash yang Anda sudah kenal. Nah, diskon cash atau sales yang kita sebut sales diskon itu adalah diskon terkait dengan bagaimana membuat seorang yang sudah beli itu mau membayar lebih cepat sebenarnya gitu ya. Jadi di sini cash diskon itu dikeluarkan merupakan satu strategi untuk membuat orang membayar lebih cepat. Makanya kita sebut cash diskon. Ini yang akan kita masukkan ke dalam ranah harga transaksi kan gitu ya. Jadi
Nah ini ya, ini biasanya kan Anda mengenal ya, ada term of diskon 2/10 N/30 kan itu ya. Nah, masih ingat ya, 2/10 N30, 2/10 EOM, atau net. Nah ini yang baru nih, net 30 EOM. Nah net 30 EOM itu berarti ini nggak ada diskon ya, tapi ini jatuh temponya kapan? 30 hari setelah akhir bulan, nanti ya, 30 hari setelah akhir bulan. Nah net 30 EOM ya, end of month. Kemudian, nah ini pencatatannya, kalau selama ini kita selalu mencatat cash diskon itu dengan menggunakan gross method, kan ya. Jadi ketika misalnya tadi kita jualan harganya 100.000, ada 2/10 N30, artinya kita akan memberikan diskon kepada si pelanggan tersebut kalau dia bayar dari 10 hari sejak tanggal faktur, kan gitu ya. Nah, tapi kalau melunasinya setelah itu berarti nggak dapat diskon, dan dilunasinya harus sampai akhir bulan misalnya kalau end of month gitu ya. Nah, berarti di situ ketika kita mencatat AR yang kita catat, kalau kita pakai gross method berarti AR yang kita catat adalah 100.000 gitu ya. Misalnya jualan kita 100.000, berarti kita akan mencatatnya 100.000. Nanti ketika dibayar, kita baru akan mengakui ada sales diskon kalau dibayarnya di periode diskon gitu ya. Kalau dibayarnya di luar periode diskon berarti nggak dapat diskon gitu ya. Tetapi kalau net dari awal kita mengakui bahwa yang kemungkinan bisa tertagih itu adalah 100.000 dikurangi 2%, karena asumsinya strategi ini kita buat pasti orang akan tertarik untuk ngambil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan iming-iming 2/10 itu secara umum orang akan memanfaatkan itu, karena 2/10 atau 2% untuk 10 hari itu kan sangat besar sekali pada dasarnya ya. Secara umum orang akan memanfaatkan. Jadi dalam benak kita ya pasti yang akan terpakai hanya 98%-nya kan ya. Walaupun mungkin 1-2 nggak memanfaatkan, tapi secara umum orang akan memanfaatkan diskon ini. Makanya kita menggunakan net method gitu ya. Jadi ini ya perbedaan antara gross method dan net method. Ini contohnya. Account receivable, sales kita catat sebesar grossnya atau sebesar harga transaksinya, sedangkan untuk kalau net method langsung dikurangi prosentase diskon gitu ya. Jadi kita sudah sales revenue yang benar-benar akan kita boleh akui itu adalah sebesar yang bersih dari diskonnya, karena kita yakin bahwa 2% itu adalah pasti akan diambil gitu ya. Nah ketika diskonnya benar-benar diambil, maka pada saat net ya kita nggak akan mengaku ada sales diskon. Jadi di dalam net method ini nggak akan muncul akun sales diskon, karena diskonnya sudah dianggap itu adalah bagian dari harga transaksi ya. Sedangkan kalau cross method baru kita akan mengakui ada sales diskon ya, sehingga mengurangi sales diskon kita kurangkan nanti ke sales revenue-nya, dan otomatis account receivable-nya juga berkurangnya 4.000 karena account receivable kita catat sebesar gross-nya ini ya. Nah tetapi kalau di sini tidak dibayar pada periode diskon, kita biasanya kan mencatat ya udah nggak masalah, berarti cash account receivable tetap harus dilunasi sebesar yang kita catat di awal gitu ya, cash pada account receivable. Nah sedangkan net method itu karena account receivable yang kita sudah catat net, ketika dilunasinya adalah setelah tanggal diskon ya berarti dilunasinya kan akan lebih besar daripada catatan kita awal kan gitu ya. Maka kelebihan pelunasan tadi kita akan akui sebagai sales discount forfeited. Ya, sales discount forfeited ini akan menjadi other income di dalam income statement kita gitu ya. Jadi seolah-olah ini gain bagi kita karena kita sudah mengharapkan, hanya saya hanya mengharapkan pelunasan 9.800 misalnya. Ternyata dia melunasinya itu sudah lewat diskon, berarti kan dia harus melunasinya tetap 10.000 kan gitu. Berarti di situ 200 yang sebenarnya sudah tidak anggap saya sebagai revenue tadi ternyata kita terima lagi. Nah itu maksudnya bukan menjadi sales revenue, tapi maksudnya adalah sebagai other income gitu ya. Jadi dianggap itu adalah, karena memang yang biasanya net method itu secara umum adalah akan diambil gitu ya. Karena kalau misalnya kita menjanjikan 2/10 kok jarang orang yang mau ngambil, gitu. Jarang orang yang, ternyata ini nggak banyak orang yang cepat melunasi dengan adanya iming-iming 2% itu, berarti dianggap kan strategi kita nggak pas. Ternyata 2% itu nggak menarik bagi orang lain untuk mendorong mereka membayar lebih cepat. Berarti kita harus mengevaluasi kenapa kok nggak menarik kan gitu ya. Karena kan kita pengennya justru kenapa kita memberikan 2% itu agar orang
benar-benar memanfaatkan itu biar mereka bisa cepat melunasi, karena bagi kita pelunasan lebih cepat otomatis lebih menguntungkan daripada dilunasinya nanti-nanti kan gitu ya, karena receivable semakin lama semakin beresiko ya. Oke. Kemudian terkait sales return and allowance, nah ini juga agak berbeda sedikit dengan yang sudah Anda pahami di pengantar. Kalau di pengantar itu sales return and allowance itu akan dicatat ketika benar-benar terjadi, gitu ya. Jadi kalau di sini perusahaan itu mencatat sales return and allowance itu adalah pokoknya kalau selama masih yang harus menjadi sales return and allowance itu adalah yang kemungkinan akan dikembalikan. Jadi tidak mesti sudah dikembalikan, gitu ya. Kita, kalau efeknya masih tetap sama, sales return and allowance nanti akan mengurangi revenue, ya, yaitu mengurangi sales revenue. Kemudian di sini nanti ada akun tambahannya satu, yaitu namanya allowance for sales return and allowance. Ini adalah merupakan kontra aset atau mengurangi account receivable. Jadi ketika kita jualan, nah, ketika kita jualan, kemudian di situ sebenarnya kita harus bisa mengestimasikan berapa nilai yang kemungkinan di retur. Jadi kalau kita memberikan fasilitas bahwa si pelanggan itu boleh mengembalikan barang dalam jangka waktu sekian, kita juga harus bisa mengestimasi kira-kira nah berapa sih sampai jangka waktu sekian itu barang-barang yang akan dikembalikan, yang akan tidak jadi dibeli oleh perusahaan. Nah dasarnya apa ya? Dasarnya pengalaman perusahaan di masa yang lalu kan gitu ya. Nah di sini untuk estimasi tadi ya, maka kita akan catatnya sebenarnya adalah sales return and allowance pada allowance. Jadi ini nanti boleh nggak Bu, saya nggak mencatat estimasinya dulu. Estimasinya adalah kita catat di akhir periode, kalau sampai akhir periode itu ternyata masih ada waktu pengembalian gitu ya, baru kita adjust. Tapi kalau misalnya sampai akhir periode memang waktu pengembalian habis, kan berarti nggak mungkin ada estimasi sales return and allowance lagi ya, berarti nggak usah di adjust misalnya gitu ya, atau nggak usah dicatat kan. Nah boleh-boleh aja. Jadi selama ini kan kita mencatatnya begini ya. Contohnya di sini. Perusahaan tanggal 4 Januari menjual 5.000, nah, gitu ya. Kemudian mereka memberikan hak untuk melakukan retur kepada si customer. Jadi pada tanggal 4 Januari, kalau kita mau mencatatnya adalah langsung, berarti account receivable pada sales revenue seperti biasa 5.000. Kemudian kalau ternyata tanggal 16 Januari di sini ada retur yang dilakukan oleh Max Grand ini gitu ya. Retur yang dilakukan oleh Oliver ini ya sebesar 300, maka kita akan catat sales return and allowance pada AR kan gitu ya, karena memang sudah dilakukan. Nah, ketika seandainya nih perusahaan ini membuat laporan keuangannya per 31 Januari. Nah, per 31 Januari padahal masa returnya itu masih ada. Tadi kan karena mulainya adalah 4 Januari gitu ya. Kemudian misalnya tadi masa returnya itu diberikan sampai dengan tanggal 4 Februari misalnya. Nah, laporan kita itu 31 Januari. Nah, atas penjualan di 4 Januari tadi, berarti kan masih ada kemungkinan retur sampai terjadi sampai dengan 4 Februari. Nah, dari 31 Januari ke 4 Februari ini kita harus bisa mengestimasikan berapa kemungkinan retur yang kemungkinan masih akan terjadi lagi gitu ya. Jadi nah, kalau masih ada kemungkinan retur yang mungkin masih diestimasikan akan terjadi lagi, ini yang harus kita adjust. Jadi ada tambahan adjustment, yaitu 100.000 ini contohnya kemungkinan yang akan diretur estimasinya adalah 100.000, maka kita akan membuat sales return and allowance 100.000 ya. Tetapi bukan langsung mengurangi AR, karena pada dasarnya ini returnya belum terjadi, baru estimasi. Sehingga kita akan catat ke allowance for sales return and allowance ya, dimana nanti allowance for sales return and allowance ini akan dilaporkan sebagai pengurang AR. Jadi AR selain ada AFDA, nanti ada allowance sales and return and allowance, itu adalah estimasi atas retur yang terjadi. Nah, seandainya nanti tanggal sampai dengan 4 Februari nggak ada retur beneran, nggak ada muncul retur beneran yang 100.000 nggak muncul, ya berarti tinggal kita balik ya, allowance
sales return and allowance pada sales return and allowance kan gitu ya. Nah kalau kan udah beda periode ya, berarti tinggal pada income summary kan gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya, karena kita ketika nanti ini terkait dengan revenue recognition-nya kan gitu ya. Nah tapi kalau seandainya nih dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 4 dari 1 Februari sampai tanggal 4 Februari ini ternyata ada retur beneran tapi returnya hanya 50 gitu ya. Ya berarti yang 50 menjadi retur beneran, yang 50 kan hilang, maka nanti jurnalnya allowance for sales return and allowance 100 ya, kemudian AR-nya yang berkurang memang 50, yang 50 masuk ke income summary karena menutup sales return and allowance ini kan itu ya. Jadi yang benar-benar dibalikin kan hanya 50 atau lebih besar. Kalau lebih besar ya tinggal jurnalnya ditambahin ya. Jadi misalnya ternyata lebih besar daripada 100, jadi yang dikembalikan 120 ya, berarti nanti jurnalnya allowance for sales return and allowance, harusnya kan jurnalnya kan allowance for sales return and allowance pada sales return and allowance kan gitu ya. Tapi nilainya kan 120 kan gitu. Jadi di sini kalau di sini nanti berarti allowance for sales return and allowance kita tutup 100, kemudian debitnya harusnya tambahan sales return and allowance-nya tambah 20, tapi kan ini tadi adalah sudah periode yang berbeda, maka nanti yang kita catat di situ adalah income summary kan gitu ya. Baru AR-nya yang berkurang adalah 120 gitu ya. Ini adalah terkait dengan sales return and allowance. Jadi tambahannya tidak hanya mencatat sales return and allowance yang benar-benar sudah terjadi, tapi kita juga harus melakukan adjustment atas estimasi sales return and allowance yang kemungkinan masih akan terjadi terkait dengan sales tadi. Ini kenapa? Karena semua sales revenue atas sales itu kan harus dicatat sesuai dengan keterjadiannya. Jadi kalau ada sales return and allowance-nya pun ya harus dicatatnya di periode Januari itu gitu ya. Kalau terjadinya di periode berikutnya itu kan hanya keterjadiannya, tetapi kan artinya atas salesnya sendiri sudah terjadi dicatat di Januari. Jadi kalau misalnya nanti sales return-nya kita catatnya di bulan Februari baru mencatat sales return and allowance, jadi ini nanti returnya pada retur bulan Januari itu masuknya ke laporan retur sebagai bulan Februari kan jadinya nggak match gitu ya. Makanya ini harus dibuat. Variabel konsiderasi yang lain yaitu time value of money. Ini biasanya sih kalau terkait dengan pembayaran atau credit sales yang lingkupnya pembayarannya adalah jangka panjang. Biasanya time value of money akan kita perhitungkan. Tapi kalau credit salesnya itu hanya N-nya 30, N-nya 60 gitu ya, masih jangka pendek, itu biasanya tidak terlalu signifikan kita perhatikan ya. Jadi present value ini tidak terlalu signifikan, walaupun mungkin memang sudah ada perubahan nilai ya antara uang 1.000 sekarang dengan uang 1.000 3 bulan yang akan datang, tapi biasanya kan itu tidak signifikan. Berbeda kalau uang 1.000 sekarang dibandingkan dengan uang 1.000 3 tahun yang akan datang. Nah itu kan perbedaannya signifikan. Berarti di sini kita akan menilainya dengan present value karena melibatkan time value of money gitu ya. Dan juga sudah sangat paham dengan time value of money ya. Beberapa kali kita sudah membahas itu di bonds payable, di investasi ya. Oke. Ini hanya penampakan account receivable di ledger ya. Ada account receivable, Anda mengenal ada AFDA di sana ya. Account receivable ini contohnya 500.000, kemudian AFDA-nya 25 di awal periode, kemudian kalau nanti di penyajian di financial position-nya akan nampak seperti ini, atau boleh langsung account receivable dalam kurung net gitu ya, langsung 475. Intinya receivable kita ya dicatatnya adalah sebesar estimate amount yang bisa dikoleksi ya, di collectible kan ya, yaitu jumlah yang kemungkinan bisa tertagih atau kita sebut NRV. Jadi NRV dari account receivable itu adalah jumlah yang kemungkinan bisa ditagih gitu ya. Oke. Nah, kalau ada transaksi ya otomatis akan pengaruh gitu ya. Bagaimana kali ini jurnal saja, ini mengulang saja. Oke. Nah, terkait dengan uncollectible account ini juga sudah terlewatkan dan sudah saya yakin ini harusnya sudah
sudah sangat menjadi materi yang tak terlupakan gitu ya, bahwa ketika ada receivable kita itu punya secara normal memang receivable itu mengandung risiko kan gitu ya, risiko ketidaktertagihan. Maka di sini ketika mencatat menyajikan satu receivable harusnya sih ada evaluasi kemungkinan berapa yang tak tertagih kan gitu ya. Nah, dalam akuntansi sendiri sebenarnya ya secara umum, di dalam akuntansi secara umum gitu ya, itu ada dua cara pengakuan atau penghapusan pengakuan atas penghapusan piutang. Jadi untuk mengakui kapan piutang itu harus dihapus itu kan ada dua metode ya, Anda sudah mengenal, ada direct write off, ada loan method. Direct write off itu baru akan mengakui kerugian atau beban beban atas piutang tak tertagih ketika benar-benar sudah tidak bisa ditagih gitu ya, atau saat benar-benar kita harus hapuskan dia, itu adalah direct write off. Sedangkan allowance tidak demikian. Nah, di akuntansi keuangan kita ini gitu ya, yang kita pakai adalah yang allowance karena yang dianggap sesuai dengan matching konsep, sesuai dengan pengakuan revenue expense-nya itu adalah yang allowance method gitu ya. Kenapa? Karena kalau direct write off itu kan mengakui expense atas kerugian piutangnya itu kan bisa jadi berbeda dengan saat pengakuan revenue yang terkait dengan receivable tersebut. Misalnya nih, saya jualan tahun ini, berarti saya mengakui receivable pada sales sebesar 10 misalnya. Nah, atas receivable tadi ternyata ada yang tidak tertagih, tapi tidak tertagihnya itu baru kita yakini tidak tertagih itu di tahun ketiga. Nah, begitu tahun ketiga kita baru akan mencatat ada bad debt expense. Berarti expense muncul ini sebenarnya terkait dengan mana sih? Dengan penjualan saya yang di tahun 1 gitu ya. Nah, revenue-nya kita akui di periode pertama, expense-nya kita akui di periode ketiga. Ini kan dianggap tidak match gitu ya. Makanya yang kita yang dianggap match adalah kita menggunakan allowance method ya, karena setiap kali ada receivable ya, atau setiap kali ada penjualan, kita setiap akhir periode harus sudah bisa melakukan estimasi atau mencadangkan kira-kira dengan menilai kira-kira berapa sih risiko ketidaktertagihan dari sales atau revenue atau receivable yang muncul di periode ini gitu ya. Itu berarti kita menggunakannya adalah allowance ya. Oke. Masih ingat allowance kita bisa menghitung besarnya cadangan itu berdasarkan percentage of sales, yaitu ada dua tahapan dulu ya. Hitung percentage kalikan credit sales, ketemu langsung jurnal, pasti jurnalnya bad debt expense pada allowance for bad debt kan gitu ya, atau allowance for doubtful account. Sedangkan kalau percentage of receivable ya, hitung persentase kali saldo account receivable-nya, entah menggunakan tarif single tarif atau menggunakan aging schedule kan gitu ya. Nah, hasilnya kita tandingkan dulu dengan saldo AFDA sebelum penyesuaian gitu ya. Kemungkinan jurnalnya bisa bad debt expense pada AFDA, bisa AFDA pada bad debt expense, bisa nggak bikin jurnal gitu ya, atau bisa bad debt expense pada AFDA dengan nilai yang lebih besar daripada hasil perhitungan kan gitu ya. Nah, itu adalah kalau menggunakan percentage of receivable. Nah, ini semuanya sudah tuntas di pengantar. Jadi, saya tidak akan mengulangi lagi di sini. Nanti Anda baca sendiri, kemudian kalau misalnya masih pas dulu di pengantar masih bingung gitu ya, nanti bisa dipertanyakan. Ya, masih ditanyakan. Oke, jadi itu perbedaan antara direct dan allowance method. Ya. Ini masih ngomongin contoh jurnal penghapusan gitu ya. Jadi kalau dalam yang namanya penghapusan itu kan berarti menghilangkan AR ya. Nah, ketika direct write off itu kan akan kapan AR akan dihilangkan ya? AR dihilangkan benar-benar ketika dihapus, tetapi dia memunculkan bebannya juga ketika dihapus kan ya. Sedangkan untuk yang allowance method, kapan AR-nya akan hilang ya? AR hilang akan ketika benar-benar tidak tertagih gitu ya. Tetapi ketika tidak tertagih itu kita tidak akan mencatatnya menjadi expense pada saat tidak tertagih, tapi expense-nya kita akui setiap keterjadian terkait dengan sales-nya gitu ya, atau terkait dengan receivable-nya di saat itu. Sehingga ketika nggak tertagih atau ketika benar-benar dihapuskan, kita mencatatnya bukan ke expense tapi ke
AFDA pada AR, ya. Ini adalah jurnal penghapusan. Ketika ternyata nanti yang dihapus kok bisa ditagih kembali, ya tinggal jurnal penghapusannya dibalik, ya. Baru kita mencatat berapa yang bisa ditagih. Ya, ini adalah apa namanya, jurnalnya. Ini juga sudah semuanya sudah ya di pengantar. Kalau ini sih masih enteng lah gitu ya, karena mengingat kembali apa yang sudah Anda dapat dan mungkin sudah agak masuk ke memori yang agak di bawah, jadi nanti dipanggil lagi memorinya. Nah, mudah-mudahan masih bisa dipanggil-panggil dengan mudah ya. Oke, ini adalah terkait dengan uncollectible account gitu ya. Jadi boleh ada yang menggunakan akun uncollectible account expand, ada yang menggunakan akun BDEP expand, ada yang menggunakan akun doubtful account expand, ya itu hanya masalah penggunaan akun saja ya. Oke, ini yang pakai percentage of receivable juga ya. Nah, biasanya ini yang dipakai ya. Secara umum Anda biasanya perusahaan menggunakan, walaupun sekarang ini gini ya. Sekarang ini kalau ini kan kita menetapkan sekian persen dari sales atau sekian persen dari AR kan gitu ya. Kalau AR itu bisa persentasenya satu semuanya dianggap punya resiko sama, sehingga misalnya untuk piutang mau yang terjadi kapanpun itu dikalikan dengan persentase yang sama. Nah ini kan biasanya kurang pas. Nah makanya yang umum dipakai adalah aging schedule. Jadi piutang-piutang dikelompokkan ke dalam umur piutang sesuai dengan kebijakan perusahaan gitu ya, dalam sekian berapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan dibobot dengan persentase tidak tertagihan. Biasanya makin umurnya makin panjang ya otomatis bobot risikonya kan makin besar gitu ya, sehingga kemungkinan tak tertagihnya makin besar. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini mengevaluasi satu piutang itu rigid gitu ya, tidak benar-benar hanya dibobotkan begini gitu ya. Jadi ada model analisis sendiri yang kita ini ya, kalau kami sendiri para dosen juga masih pusing gitu ya kalau untuk suruh menilai yang menggunakan analis itu gitu, yang menggunakan satu rumus-rumus yang menganalisnya dasarnya adalah bukan hanya rumus X kali ini, tapi ada kalau dipengaruhi oleh misalnya penurunannya karena resiko perusahaan, resiko kredit berbeda dengan kalau penurunannya adalah resiko resiko karena kondisi perusahaan yang jelek dan sebagainya. Nah itu nanti sebenarnya di prakteknya akan lebih ribet gitu ya, di prakteknya lebih ribet menentukan ini. Tapi kita lihatnya di bukunya saja biar lebih enaknya dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini menentukan kemungkinan ketidaktertagihan atau nanti yang selanjutnya kita akan sebut sebagai penurunan nilai atas piutang kita. Ya. Nah, kalau ini tadi jurnalnya kan ya BDEP expand pada AFDA. Nah, tapi jangan lupa kalau pakainya adalah dasarnya receivable, berarti harus memperhatikan saldo AFDA awal atau saldo AFDA sebelum penyesuaian. Bukan awal tahun ya, tapi saldo AFDA sebelum penyesuaian. Gitu ya, karena akan berbeda ketika saldo AFDA-nya berbeda. Oke, ini saya tidak ulangi lagi. Nanti Anda baca saja sambil mengingat-ingat apa yang sudah pernah didapat. Untuk not receivable juga sudah ya. Not receivable perbedaannya adalah dia adalah ada surat janji tertulis ya, bukan surat perjanjian. Kalau perjanjian kan 2 orang ya, kalau janji itu kan 1 orang. Janji tertulis dari debitor kepada kreditor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu kan gitu ya. Nah, ini biasanya juga ada notes yang berbunga, ada notes yang tidak berbunga. Walaupun tidak berbunga, di dalamnya biasanya juga mengandung bunga gitu ya. Karena biasanya notes yang tidak berbunga itu akan dihargai lebih rendah daripada nilai face value-nya. Nah, untuk notes ini kalau akan ada perbedaan perbedaan penilaian gitu ya. Biasanya kalau untuk notes yang jangka pendek nanti kita akan nyatetnya sebesar face value-nya. Jadi misalnya nih notes nilainya 1000, jangka waktu 6 bulan atau 3 bulan gitu ya. Nah, secara umum kita akan mencatatnya adalah sebesar
face value-nya tadi 1.000 gitu ya. Jadi misalnya saya minjemin uang, maka saya akan nyatat note receivable pada cash sebesar 1.000. Nah, tapi kalau misalnya biasanya perbedaan antara notes yang berbunga dan tidak berbunga, kalau notes berbunga tadi 1.000 misalnya, saya akan minjemin uang 1.000, tapi kalau notes yang nggak berbunga itu 1.000, biasanya akan dihargai dia di bawah nilai 1.000. Jadi misalnya dihargainya cuma 950, maka notesnya tetap kita akan catat note receivable misalnya gitu ya, 1.000, kemudian cash yang kita bayarkan kan 950, berarti di sini tetap sebenarnya ada pengakuan interest expense yang kita akunya di awal justru kan gitu ya. Makanya biasanya kalau notes yang tidak berbunga itu bukan berarti free interest, tapi sebenarnya juga berbunga juga kan ya. Nah, walaupun juga ada yang mencatatnya sesuai dengan yang diterima, baru nanti kita akan mengakui interest expense-nya di akhir gitu ya. Itu tapi secara umum memang kalau short term note itu diakunya adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai face amount-nya gitu ya, nilai yang tercantum di dalam surat notes-nya. Sedangkan kalau long term ya, untuk notes yang sifatnya jangka panjang, maka ketika diperoleh, ketika kita terima notes ini, kita akan akui gitu ya, akan ukur, pengukurannya adalah menggunakan present value gitu ya. Nah, present value, karena biasanya notes ini punya dua pembayaran gitu ya, yaitu pembayaran pokok pinjaman atau prinsipal dan pembayaran bunga, ya berarti nanti kita akan menghitung present value dari bunga dan dari pokok pinjaman ya. Jadi present value ini sebenarnya untuk membuat pengakuan dari kita tuh menilainya adalah nilai yang kita sebut ini adalah bagian dari nilai wajar gitu ya, atau nilai current gitu ya, karena misalnya saya terima notes 1.000, si yang minjem uang, Bu saya pinjam uang dong Bu, nih saya janji ke Ibu bayar 1.000 tapi nanti di 3 tahun yang akan datang gitu ya. Nah artinya ketika 3 tahun yang akan datang itu dia akan bayar 1.000, harusnya saya memberikan pinjaman kepada dia itu ya sebesar nilai 1.000 itu kalau ditarik sekarang gitu. Karena 1.000 di masa yang akan datang kita tahu, karena kita ada inflasi, kita tahu bahwa 1.000 3 tahun yang akan datang itu sangat berbeda dengan 1.031 di tahun ini gitu ya. Jadi kita harus hitung dulu nih berapa seharusnya yang saya hak dia itu ketika dia nanti bayarnya ke saya adalah 1.000, misalnya tanpa embel-embel apa pembayaran yang lain lagi, berarti kan saya harus memberikan hak dia senilai 1.000 di tahun yang akan ketiga gitu ya. Artinya 1.000 tahun ketiga itu kira-kira akan dapat, kalau dikonversi ke barang misalnya, akan dapat emas berapa ya nanti. Oh misalnya 1.000 tahun ketiga itu akan dapat emas 1 gram misalnya. Nah, kalau 1 gram itu 1 gram itu berarti kalau sekarang sama 1 gram itu nilainya berapa? Oh 1 gram sekarang itu harganya 750. Oh berarti harusnya saya memberikan pinjaman ke dia itu 750 gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya memberikan nilai 750 terus nanti di 3 tahun yang datang dia ngasih saya 1.000, berarti Bu Arifah untung dong. Saya nggak untung apa-apa gitu ya, karena saya ketika saya minjemin uang Anda 750, saya jual uang emas saya 1 gram, saya pinjemin ke Anda ke 750, nanti Anda bayar ke saya 1.000, dan ketika 1.000 itu saya berikan emas, dikonversi besarnya 1 gram gitu. Jadi saya hanya mempertahankan nilai yang saya punya gitu. Jadi di situ sebenarnya kalau kita ngomongin interest yang ada di akuntansi ini sebenarnya nggak ada untung, nggak ada rugi, walaupun di situ kita akui sebagai expense atau revenue, tapi pada dasarnya itu bukan tambahan pendapatan ya. Munculnya expense revenue itu terkait dengan untuk mempertahankan nilai tadi gitu ya. Jadi nah kalau ini kan biasanya kan kalau untuk notes yang long term itu kan kemungkinan ada bunga yang ditawarkan. Jadi selain pokok pinjaman juga ada prinsip interest yang dibayarkan di setiap periode. Interest yang dijanjikan oleh si pembuat notes itu kita sebut sebagai state rate atau coupon rate gitu ya. Biasanya kita bilangnya adalah rate interest yang ditetapkan atau bunga atas notes gitu ya, itu adalah coupon rate atau bunga notesnya itu adalah interest yang ada di dalam surat
notes tadi, gitu ya, state rate. Makanya ini akan memengaruhi present value dari nilai kita. Kenapa? Karena misalnya tadi, kalau misalnya tadi ada orang minjem ke saya, dia bayar 1.000 di akhir tahun ketiga, dan setiap tahun dia juga bayar bunga ke saya 100 misalnya setiap tahun, berarti saya punya kewajiban memberikan pinjaman ke dia adalah nilai 1.000 di tahun ketiga itu ditarik ke sekarang, itu setara berapa, plus saya juga akan memberikan pinjaman dari 100 yang dia bayarkan setiap tahunnya itu berapa, gitu ya. Jadi saya tidak hanya memberikan pinjaman sebesar yang dari 1.000-nya tadi, tapi juga dari nilai yang akan dibayarkan berikutnya, kan gitu ya. Karena pada dasarnya di situ adalah ada bunga yang dibayarkan. Nah, kalau ini kan guidance ya. Kalau state rate-nya sama dengan market rate, itu berarti biasanya kita akan memberikan pinjamannya sama dengan nilai face value-nya. Kenapa? Karena sebenarnya kan market rate itu, anggaplah market rate itu adalah seperti inflasi yang saya tanggung, gitu ya. Kalau seandainya saya minjemin seseorang, kemudian pada dasarnya meminjamkan orang itu kita mengalami penurunan nilai dari uang kita, kemudian penurunan nilai dari uang kita itu sudah dibayar oleh si peminjam dengan memberikan state rate tadi, berarti kan kalau seandainya tadi ya inflasinya 10%, kemudian dia juga memberikan bunga ke saya 10%, berarti inflasi itu kan sudah ditutup oleh mereka. Ya, sehingga saya punya kewajiban untuk meminjamkan dia ya sebesar 1.000. Kenapa? Karena nilai inflasi yang muncul itu sudah ditutup oleh bunga yang diberikan kepada kita, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya mereka membayar bunga ke saya itu 10 gitu ya, atau 100, 10% misalnya, tetapi market rate atau inflasi yang saya tanggung itu 9%, berarti kan dia membayar ke kita kelebihan, sehingga biasanya saya memberikan pinjamannya bukan sebesar face value, tapi lebih tinggi dari face value, atau kita sebut premium, ya. Atau sebaliknya, kalau dia bayar bunga ke saya itu 10%, padahal inflasi yang saya tanggung 12, berarti kan dia masih kurang membayar menanggung inflasinya itu, gitu ya. Maka uang yang kita akan bayarkan ke dia itu tidak sama dengan face value, tapi lebih rendah daripada itu, kan, atau kita sebut dinilai sebesar diskon, kan, ya. Ya, jadi pada dasarnya ngomongin time value of money di akuntansi ini, kalau memang diberikan diterapkan secara teori, ini sebenarnya adalah hanya membuat agar si pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman itu tidak saling dirugikan, gitu ya. Jadi kalau saya minjemin Anda sekarang 10 juta, misalnya 10 juta itu kalau sekarang dibeliin sapi dapat yang 100 kg misalnya. Saya harus jual 1 sapi saya dapat uang 10 juta, gitu ya. Kemudian saya pinjamkan ke Anda, maka ketika nanti di akhir tahun kelima misalnya Anda bayar ke saya, harus membayar sebesar nilai yang setara dengan 100 gram sapi, kan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk menyetarakan nilai. Itu cara teoritisnya. Tetapi kenyataannya di prakteknya seringkali yang harusnya sama jadinya tidak sama, gitu ya. Yang harusnya kalau misalnya tadi kalau state rate-nya sama dengan market rate, harusnya kan saya meminjamkannya tetap 1.000 ya. Nah, tapi enggak, biasanya orang nambahin nyari untung, gitu ya. Itu yang jadi merusak perekonomian kita gitu ya. Jadi karena mereka tidak menetapkan harga bunga yang ditetapkan itu bukan sama dengan yang seharusnya inflasi yang yang kita tanggung, gitu ya. Jadinya kita menggunakan sebagai si uang ini sebagai komoditas untuk mencari untung, gitu ya. Oke, ini contoh mencari present value sudah sangat hafal ya, tinggal pokoknya ingat kita menggunakan present value annuity untuk mempresent value-kan nilai yang kita terima atau kita bayarkan di beberapa kali pembayaran dengan jumlah yang sama dan interval yang sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi untuk mempresent value-kan interest itu dibayarkannya beberapa periode dan jumlahnya sama, maka kita bisa menggunakan tabel
present value annuity ini. Nah, tetapi untuk pembayaran yang sekali dibayarkan kita menggunakannya adalah present value single sum, ya. Jadi akan berbeda mencari present value-nya. Oke, nah ini saja ya. Cuma ini mengulang. Ya. Ini kalau tadi contohnya face value-nya 10.000. Nah, kebetulan market rate-nya 10%, state rate-nya 10%. Kalau dihitung itu kita akan memberikan pinjaman kepada si peminjam tadi adalah juga harus 10.000. Kenapa? Karena present value dari 10.000 di akhir tahun ketiga itu sama dengan 7.513, dan present value dari 1.000 yang dia bayarkan tiga kali itu sama dengan 2.487. Jadi kalau ditotalkan pembayaran yang mereka bayarkan, yang walaupun secara nominal itu seolah-olah mereka bayarnya 13.000 ya, nah, yaitu 10.000 di akhir tahun ketiga dan 3.000 selama periode itu adalah 1.000 tiga kali, berarti kan yang akan kita terima nanti 13.000. Tapi 13.000 itu kan kita terima nanti, gitu ya. Nah, semua kalau nilai nanti itu kalau disetarakan dengan sekarang nilainya sama dengan 10.000 ini, gitu ya. Jadi kalau kita meminjamkannya adalah sebesar 10.000, sehingga di sini tidak ada amortisasi. Nah, ya, tetapi kalau seandainya nanti nilai state value, state rate dan market value atau kita sebut sebagai effective rate biasanya ya, itu berbeda, maka kemungkinan kita akan memberikan pinjamannya adalah secara diskon atau premium, gitu ya. Kalau diskon ya berarti otomatis setiap periodenya kita akan mengakui adanya amortisasi. Nah, jadi amortisasi itu sebenarnya kita mencatat interest revenue itu harus, jadi gini, pengakuan interest revenue, nah, prinsipnya itu adalah pengakuan interest revenue itu harusnya setara dengan effective rate atau inflasi yang kita tanggung dikalikan jumlah yang kita pinjamkan, gitu. Misalnya di sini contohnya saya minjemin dia itu 7.721, ya kita harus boleh mengakui interest revenue itu dari 7.721 ini, bukan dari 10.000 gitu ya. Tapi revenue yang kita akui harus dikalikannya bukan state rate-nya, bukan bunga yang dijanjikan, tetapi kita akuinya adalah sebesar inflasi yang muncul atau market rate-nya, gitu ya, dengan asumsi market rate-nya itu sama dengan inflasinya kan, gitu ya. Nah, maka di sini interest revenue-nya itu adalah 9% dikalikan 7.721 ini. Harusnya saya memperoleh revenue sebesar itu untuk nutup inflasi yang saya tanggung. Tetapi di contoh ini perusahaan nggak ngasih bunga ke saya, gitu ya, nggak ngasih bunga ke saya. Karena nggak ngasih bunga ke saya, berarti di sini saya akan mengakui ini menambah receivable bagi dia. Oh, berarti piutang dia nambah dong. Dia berarti karena dia harusnya bayar ke saya 694 tapi dia nggak bayar, sehingga ini akan kita tambahkan ke notes receivable-nya, gitu ya. Maka ini setiap tahun akan kita buat sehingga nanti di akhir periode notes receivable dia akan nilai book value-nya sama dengan 10.000. Nah, maka sudah sepantasnya kalau dia adalah bayarnya juga 10.000, gitu ya. Sebaliknya kalau kita adalah di sini misalnya nih 7.000 tadi, tetapi dia bayar bunganya tetap ada pembayaran, dia bayar bunga 1.000 padahal harusnya interest revenue-nya 1.142, ya berarti yang menambah nilai piutangnya hanya 142, gitu ya. Sebaliknya kalau premium, nah kalau premium biasanya kas yang kita terima itu lebih besar daripada interest revenue yang harusnya kita tanggung, gitu ya. Jadi misalnya kasnya 1.200 padahal di sini interest revenue-nya 1.142, berarti kan dia bayarnya kelebihan. Nah, atas kelebihan pembayaran tadi berarti akan kita kurangkan ke nilai receivable-nya dia. Berarti oh ini berarti sebagian kita anggap melunasi note receivable-nya, gitu ya. Itu adalah mekanisme amortisasi atas notes yang melibatkan time value of money, ya. Oke, ini adalah notes, ya. Nah, tambahan lagi ketika notes itu diterbitkan dengan ditukar dengan barang atau jasa, jadi tidak di
bukan ditukar dengan langsung diterbitkan secara tunai atau kita tukar dengan pinjaman uang, tetapi ditukar dengan penerbitan dengan pembayaran atas barang atau jasa. Jadi misalnya saya jual tanah, nah, si pembeli tanah itu bayarnya pakai notes, kan ya. Maka nilai yang akan kita catat notes tadi. Nah, notes tadi kita tidak akan mencari notes-nya dengan nilai present value-nya notes, gitu ya. Kita tidak pakai nilai present value dari notes-nya ketika, gitu ya, notes tadi nggak ada interest-nya atau interest yang dicantumkan di dalam state rate-nya itu tidak reasonable, gitu ya. Jadi tidak dianggap tidak jauh dari nilai market rate-nya, kan gitu ya. Nah, atau di sini juga nilainya sendiri, gitu ya, face amount dari note sendiri sangat berbeda sekali dari current cash yang kita terima. Jadi misalnya gini, dia mencatat notes-nya 10.000, padahal tanah saya itu current cash-nya itu hanya 2.000, itu kan sangat signifikan. Berarti ini dianggap tidak bisa menggunakan present value dari notes. Maka nanti yang kita pakai adalah nilai wajar dari aset yang kita serahkan atau jasa yang kita serahkan. Jadi notes-nya akan dicatat sebesar nilai wajar dari jasa atau barang yang kita serahkan. Jadi contoh ini kita jualan tanah, di mana tanahnya itu cost-nya menurut kita adalah cost dari tanah itu 14.000, tetapi nilai wajarnya atau nilai jualnya pada saat itu adalah 20.000. Nah, di sini saat jualan tanah kita terima pembayarannya berupa notes. Maka notes receivable yang kita terima, kita akan catat sebesar fair value dari tanah kita, yaitu 20.000, ya. Walaupun face value-nya, ya, jadi notes tadi nilainya adalah 35.247. Kita nggak pakai 35.247, tapi yang kita pakai adalah 20.000. Nah, berarti nanti ada amortisasi dong, perbedaan 35 dengan 20, iya. Nah, berarti kita harus mau nggak mau kita harus mencari berapa efektif rate, gitu ya, untuk melakukan amortisasi sehingga 20.000 ini nanti akan menjadi 35, gitu ya. Dan kita akan menggunakan yang namanya imputed rate, ya, biasanya memudahkan menghitungnya. Oke, land-nya adalah 14, berarti di sini yang perbedaan antara harga cost dari land dengan fair market value-nya itu merupakan penjualan gain atas penjualan tanah. Karena kita pada dasarnya jual tanah dihargai 20.000, gitu ya. Jadi bukan dihargai 35.247. Karena 35.247 itu kan nilai di masa yang akan datang, kan, gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah nilai fair value dari notes. Ini kalau satu notes ataupun nanti misalnya kita terimanya adalah bisa berupa notes, gitu ya, bisa berupa bonds misalnya, kan, gitu ya. Nah, tapi ditukarnya dengan jasa atau barang, ya. Oke. Nah, terkait dengan receivable yang terakhir mudah-mudahan, ya, direcognize. Dan ini direcognize atau penghapusan atas receivable. Jadi artinya penghapusan di sini adalah menghilangkan pencatatan dari receivable ini dari financial position kita, gitu ya. Kapan sih kita tidak boleh lagi mengakui receivable ini di dalam laporan kita? Ya jelas suatu aset harus direcognize, maknanya kalau hak kendalinya sudah tidak ada, kan, gitu ya. Jadi misalnya memang sudah kita nggak punya lagi hak tagihnya, gitu ya. Baik apakah karena hak tagihnya hilang itu karena sudah dilunasi, atau hak tagihnya hilang karena dihapus karena memang tak mungkin tertagih, gitu ya, atau hak tagihnya hilang karena adanya transfer of receivable. Nah, jadi receivable ini dalam kondisi sekarang ternyata bisa ditransfer, artinya bisa dipindah tangankan dengan cara entah dengan dijual, gitu ya. Jadi kita jual, atau dengan cara kita gadekan, bukan gadekan ya sebenarnya, ya, kita jaminkan untuk memperoleh pinjaman yang lain, gitu ya. Jadi biasanya kenapa kita melakukan transfer of receivable? Karena pengen memperoleh kas lebih cepat, gitu ya. Jadi misalnya saya punya piutang, kemudian piutang itu nanti jatuh temponya masih 1 tahun lagi misalnya, tapi saya butuh uang sekarang. Nah, biasanya saya akan melakukan entah
entah melakukan penjualan, jadi piutang ini kita alihkan kepada orang lain, dan sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak menjual beli piutang gitu ya, kita sebut faktor biasanya. Nah, di situ kita jual kepada mereka, biasanya pihak mungkin bank gitu ya, secara umum sekarang sih masih banyaknya bank ya yang mau membeli piutang gitu ya. Bank kemudian berarti kita akan terima uang lebih dulu, tapi nanti piutang kita berpindah menjadi piutangnya si bank tersebut gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi bisa juga kita hanya membuat apa namanya si piutang ini menjadi jaminan atas pembuatan hutang baru gitu ya. Nah, ya. Jadi di sini transfer receivable itu sebenarnya ada dua, yaitu bisa dengan kita menjual receivable kita kepada pihak ketiga, atau kita menjadikan si piutang ini sebagai secure borrowing atau jaminan atas pinjaman kita. Nah. Oke, ini yang baru ya. Ya, jadi di sini munculnya self of receivable itu ada sekarang ini memang banyak, tentunya tidak mesti semua piutang terus bisa kita jual kan, kita juga harus lihat dulu kita siapa gitu ya, kemudian piutang kepada siapa, pasti pihak apa namanya entitas yang melakukan ini ya, yang bertindak sebagai faktor atau pembeli piutang itu biasanya juga akan memperhatikan gitu ya siapa kita dan sebagainya. Jadi bukan berarti terus semua piutang bisa kita jual ke dia ya, pasti ya, mereka akan menganalisis lebih lanjut piutang kita gitu ya. Oke, ini contoh saja kalau kita punya piutang, atas saya jual barang kepada customer, kemudian customer bayarnya pakai apa namanya secara kredit gitu ya, misalnya ada receivable tadi, ada piutang, kemudian di sini saya sebagai perusahaan yang punya piutang, saya apa namanya jual piutang saya ke factoring, entah jual gitu ya, bisa jadi ini adalah penjualan beneran. Bisa jadi ini hanyalah sebagai saya mengajukan kredit ke dia, kemudian receivable-nya kita jadikan sebagai jaminan gitu ya. Baru nanti berarti si faktor akan melakukan transaksi berikutnya, semua pelunasan dari customer itu berarti nanti akan dilunasinya ke faktor. Entah nanti sebenarnya dalam mekanismenya bisa jadi customer tetap melunasi ke kita, baru kita setor ke faktor, atau langsung customer ke faktor. Itu adalah hanya mekanisme aliran uangnya saja, tapi intinya haknya adalah semua hasil pelunasan dari customer itu sudah menjadi haknya si faktor gitu ya. Itu kalau ngomongnya dari sisi penjualan. Oke, nah penjualan sendiri ada dua hal gitu ya. Piutang yang kita jual dengan tanpa garansi, without garansi atau without recourse biasanya kita sebut ya. Artinya saya jual receivable saya kepada faktor tanpa ada garansi lagi, tanpa ada garansi ini. Setelah itu ya udah jual putus. Pokoknya semua resiko manfaat dari piutang tadi yaitu sudah mutlak miliknya faktor. Kalau ada kemungkinan ada nggak tertagih dan sebagainya, itu urusan faktor, bukan urusan saya lagi. Saya nggak ikut campur lagi gitu ya. Nah itu berarti sales without guarantee ya. Maka di sini karena risiko dan manfaat dari si receivable tadi sudah benar-benar mutlak miliknya faktor, ya berarti kita sudah menganggap bahwa saya tidak lagi punya piutang, ya. Jadi ini benar-benar merupakan satu penjualan. Karena ngomongin penjualan, ya berarti bisa jadi kita akan mengakui loss. Ya secara umum kita akan pasti mengakui loss karena faktor mau beli piutang kita pasti di bawah harga piutangnya kan gitu ya. Karena dia kan juga mau beli piutang kan pasti punya pengen punya dapat selisih harga kan gitu ya, antara saat penagihan dengan yang dibayarkan kepada kita. Kan kita pun juga sama ya, kita jual piutang sekarang karena saya menerima kas lebih cepat, ya otomatis saya jangan mengharapkan uang yang sama dengan yang harusnya kita terima saat jatuh tempo, kan harusnya beda kan gitu ya. Nah di sini maka akan muncul loss on sale atas receivable tersebut ya. Nah biasanya juga ada mekanisme ketika jual beli receivable di sini, biasanya si faktor juga menahan ya, menahan sebagian pembayaran atas harga jual si receivable tadi
untuk mengakomodir kalau masih ada sales diskon atau sales return yang kemungkinan muncul dari transaksi AR yang kita jual tadi gitu ya. Karena misalnya nih saya punya si customer beli barang ke saya misalnya dengan harga 100.000. Di situ saya memberikan fasilitas janji ada diskon 2% kalau dilunasi misalnya 2 hari gitu ya. Dan kemudian si customer juga mempunyai fasilitas boleh melakukan retur kalau misalnya terjadi kerusakan atau apa yang dalam jangka waktu sekian misalnya gitu ya. Nah, ketika piutang tadi kemudian saya jual ke faktor dan masa diskon dan masa returnnya belum habis, berarti kan masih ada kemungkinan si customer melakukan membayar dalam periode diskon atau melunasi atau melakukan retur. Sehingga di sini si sellernya si faktor dari receivable kita itu otomatis biasanya akan mengkeep gitu ya, mengkeep sebagian harga transaksi dari penjualan receivable tadi untuk mengakomodir kalau masih adanya sales diskon atau sales return tadi, karena otomatis dengan adanya sales diskon dan sales return itu akan mengurangi pelunasan yang dilakukan oleh customer kepada si faktor di saat jatuh tempo kan gitu ya. Ini contohnya ya, di sini kita punya AR ya, atau note sebesar 500.000, kemudian kita jual kepada faktor dengan non guaranteed gitu ya. Nah, kemudian ada finance charge sebesar 3% dan dan retain itu tadi yang ditagih ya, finance charge gitu ya, berarti ini adalah dari harga 500.000 itu yang akan dibayar ke kita adalah hanya 97%, karena 3%-nya adalah keuntungan bagi faktor kan gitu ya. Nah, kemudian juga dari nilai yang akan dibayarkan itu 5% itu adalah akan ditahan dulu oleh si faktor sebagai jaminan kalau ada sales diskon atau retur tadi. Maka nilai jual dari AR kita adalah sebenarnya 97% dikalikan 500.000 atau nilainya adalah sebesar 285.000 kan gitu ya. 485.000. Jadi kalau kita punya piutang 500.000 dijual dengan harga 485.000, berarti kita akan ada kerugian sebesar 15.000. 15.000 itu tadi 3% gitu ya. Tuh berarti karena ini jualan ya berarti selisih dari yang kita jual itu kita akan akui sebagai loss. Dan karena dijual maka AR-nya langsung kita kredit, kita hilangkan. Kita udah nggak punya hak lagi terhadap AR tersebut gitu ya. Sehingga AR-nya kita kredit 500, kas yang kita terima 460 bukan 485 karena yang 25 ya, yang 25 atau 5% dari 500 itu masih ditahan untuk mengakomodir kalau ada sales return and sales loan. Tadi ya dicatat sebagai due from factor atau ini masuk ke ranah receivable. Jadi ini piutang bagi kita. Ya, piutang kita kepada faktor gitu ya. Jadi ini karena masih ditahan tadi. Nah, berarti di sini kan kalau terkait dengan derecognize tadi artinya kita sudah harus menderecognize. Jadi piutang yang kita jual itu sudah harus dihilangkan dari laporan neraca kita. Nggak akan muncul lagi piutang itu di dalam financial position kita. Ya, itu sejumlah 500 ini tadi. Ya, ini kalau jurnal sampingnya itu adalah baik dari sisi yang beli piutangnya kan gitu ya. Nah, kita fokusnya ke yang perusahaan kita sebagai penjual piutang. Oke, ini kalau sales without guarantee. Tetapi kalau seandainya salesnya itu with guarantee, jadi kita jual kepada si faktor, tetapi masih dengan garansi. Nah, masih dengan garansi itu gimana? Si faktor bilang nanti kalau ada ketidaktertagihan, kita tetap masih harus ada ikut menanggung misalnya gitu. Jadi ada garansi bahwa ini benar-benar harus tertagih. Kalau nggak tertagih kita harus ikut menanggung kerugiannya. Nah berarti di sini ya kalau kita masih menjual tapi sebenarnya resikonya masih ada di kita kan ya, berarti pada dasarnya adalah ini kita jual tapi resiko atas
yang barang yang kita jual tersebut masih ada di kita, nah ini berarti belum boleh diakui sebagai penjualan. Ya, ini tidak memenuhi definisi penjualan, sehingga nggak boleh kita akui sebagai penjualan. Ya. Nah, kalau belum ada penjualan, ya berarti sebenarnya kita belum melakukan direcognize atas si AR tersebut. Nah, ini sama aja, mirip sebenarnya saya pinjam uang ke faktor, kemudian jaminannya adalah utang. Ini sama mirip dengan itu, gitu ya. Jadi nanti ini sama dengan yang secure borrowing pada dasarnya, kan gitu ya. Maka perbedaannya penjualannya adalah ini, gitu ya. Kita tetap terima kasih 460. Nah, do from faktornya juga sama 25, tapi yang 15 itu karena ini tadi bukan penjualan, maka kita tidak akan akui sebagai loss, tapi kita akui sebagai interest expense atau finance charge di sini. Ya, jadi kemarin kan kita mengenal ada financing cost ya. Nah, ini termasuk financing cost. Karena ini berarti sebenarnya 15.000 ini kita bayarkan untuk bayar beban atas perolehan piutang, perolehan hutang gitu ya. Karena saya dapat pinjaman sebesar 500.000. Jadi 500.000 ini kita tidak mengkredit AR-nya, AR-nya tetap akan muncul di neraca kita 500.000, tapi kita mengakui ada recourse liability, gitu ya. Jadi liability yang merupakan ada jaminan, gitu ya. Jadi sebenarnya liability muncul, tapi dijamin dengan piutang kita, ya. Jadi seolah-olah kita jual, ya. Tapi bedanya gimana kalau seolah-olah kita jual, kan ini sebenarnya piutangnya sudah untuk proses penagihannya sudah kita serahkan kepada si faktor. Hanya kalau ada ketidaktertagihan kita masih ikut nanggung, gitu ya. Sehingga di sini kita nggak boleh mengakui AR-nya lepas dari kita, tidak. Kita tetap mengakuinya sebagai AR, tapi sekaligus kita juga mengakui ada liability terkait dengan sales tadi. Ya, ini bedanya ya. Kalau tadi kan kalau benar-benar sales without guarantee itu langsung kreditnya adalah AR dan kita mengakui loss. Sedangkan kalau ini kita tidak mengakui AR-nya hilang, tapi kita catat sebagai recourse liability. Jadi ada utang kita kepada faktor tadi, gitu ya. Sehingga di sini ini perbedaannya. Nanti kalau seandainya sudah selesai dilunasi semua, gitu ya, dan ternyata tidak ada lagi tanggungan yang harus kita bayarkan, ya sudah, berarti nanti recourse liability akan di debit, kemudian kreditnya adalah AR ketika semua sudah tuntas, gitu ya. Faktor sudah menerima pelunasan dan sesuai dengan yang sudah kita yang sudah di dalam perjanjiannya, mereka akan terima berapa, kan gitu ya. Sesuai dengan itu, maka AR-nya akan kita direcognize, gitu ya. Nah, ini adalah sales with guarantee. Tadi yang ketiga adalah secure borrowing. Nah, kalau ini memang benar-benar kita nggak jualan, tapi kita minjem kepada si faktor, gitu ya, minjem kepada institusi tertentu. Kemudian saya bilang, tapi saya bayarnya nanti dengan menggunakan jaminannya adalah AR saya. Jadi ketika si customer saya bayar ke saya, maka uang yang dibayarkan ke saya itu yang akan kita gunakan untuk membayar pinjaman yang saya pinjam kepada faktor, gitu ya. Jadi di sini memang klausulnya, memang akadnya bukan jual, tapi akadnya saya pinjam kepada si faktor dengan jaminan akan dibayarkan ketika si piutang tadi dibayar kepada saya. Ya, ini contohnya, gitu ya. Contohnya berarti di sini kas yang akan kita terima itu adalah 493, gitu ya, di sini ya. Nah, ini contohnya saja. Jadi kita lihatnya di sini, gitu ya. Ada saya pinjam kepada bank itu 500.000. Jadi saya mengeluarkan notes payable 500.000 kepada bank, dan saya jamin dengan AR saya punya AR kepada customer 700.000. Nah, ini yang kita jadikan jaminan untuk bayar piutang kita ke bank. Ingat ya, kalau jaminan itu kan selalu nilainya harus lebih tinggi daripada jumlah pinjamannya, kan gitu ya. Nah, kemudian di sini finance charge yang ditanggung adalah 1%, gitu ya, dari AR yang dijaminkan. Kemudian atas di sini ya,
atas hutang tersebut, atas hutang yang 500.000 ini, saya akan dikenakan bunga per tahunnya adalah 12%. Gitu ya. Bunga per bulan atau per tahun ini? Bunga per tahun ya 12% ya. Nah, oke, yang akan dibayarkan setiap bulannya. Oke, nah di sini berarti ketika kita terima pembayaran, ya, berarti saya kan harusnya terima uang dari pinjaman itu 500.000, tapi karena tadi ada biaya-biaya finance charge dan sebagainya tadi ya, maka ada 1% dari yang di finance charge-nya kebetulan dihitung dari jaminan kita gitu. Karena kenapa sih pada finance charge begitu, kan mereka biasanya akan menganalisis pinjaman kita dengan menilai jaminannya kan gitu ya. Nah, biaya dianggap biaya penilaian dan sebagainya tadi menghabiskan, ini si bank membebankan ke kita biaya, biasanya namanya biaya administrasi. Benar-benar kita terima dari pinjaman tersebut hanya 493.000. Nah, yang 7.000 berarti kita akui sebagai interest expense, di mana ini interest expense. Nah, nanti kan kita juga akan laporkan sebagai financing cost ya di income statement ya, masih ingat ya, financing cost ini juga sama ya. Pada notes payable. Jadi di sini muncul notes payable karena kita memang menandatangani surat janji untuk pinjam ya. Nah, ketika misalnya di sini ada contoh ternyata pada tanggal Maret ini terjadinya 1 Maret, kemudian pelunasan yang kita terima dari account receivable yang 700.000 tadi ada 440 ya ribu yang kita terima, nah dikurangi cash discount sekian, berarti kita kan terima pelunasan dari si customer kita ya. Nah, kita terima uang pelunasan yaitu 434 dari mana 440 dikurangi sales diskon. Jadi kan jurnalnya kita akan menerima kas 434, sales diskonnya 6.000, kemudian ada sales return and allowance 14 kan gitu ya. Nah, berarti di sini nilai account receivable kita yang hilang adalah 454.000 kan gitu ya. Ini adalah terkait dengan pelunasan yang dilakukan oleh customers. Nah, atas pelunasan 434 ini berarti harus kita setorkan ke bank untuk melunasi hutang kita kan gitu ya. Jadi hutang kita harus kita lunasi. Berapa yang dilunasi? Ya 434 ini karena kita terima uang kasnya dari piutangnya adalah 434. Jadi notes payable kita akan hilang 434. Nah, tetapi kan karena ini adalah tanggal 1 April, berarti kita sudah lewat 1 bulan, berarti kita juga harus dikenai ada interest expense yang harus kita bayarkan. Nah, interest expense diambilkan dari kas yang tidak terkait dengan piutangnya tadi, gitu ya. Jadi 434 murni untuk bayar prinsipalnya. Nah, kemudian kalau ada expense tambahan atau bunga, ya, maka kita hitungnya berdasarkan jumlah pinjaman kita. Jumlah pinjaman kita berapa? 500.000. Bunganya berapa? 12% setahun. Karena ini baru 1 bulan, berarti 1% kali 500.000. Jadi kita menanggung beban bunga 5.000. Maka yang harus kita bayarkan kepada faktor itu adalah 439, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya misalnya, oh ternyata pada tanggal selama bulan April ini semua pelunasan sudah dilakukan oleh customer, ya berarti kita akan melunasi sisa pinjaman kita. Jadi kalau jaminan itu tidak semuanya nanti uangnya yang kita terima dari customer dikasihkan ke siapa namanya, ke faktornya ya, tetapi yang kita kasihkan ya sebatas yang kita pinjam gitu ya. Tadi kita sudah lunasi, kita sudah kita terima nih, misalnya kita terima pelunasan cash 244, kemudian ada AFDA 2.000 gitu ya, kemudian AR-nya sekian. Nah, karena ada penghapusan gitu ya, jadi yang 2.000 kita hapuskan, jadi dari 700.000 piutang tadi ya ada 2.000 yang kita hapuskan, maka ini jurnal saat kita menerima dan menghapuskan piutang dari customer. Nah, pinjaman kita kepada si
bank gitu ya, tadi kan 500.000 sudah dilunasi 434, berarti kan masih 66.000. Berarti dari kas yang kita terima 244 ini yang 66.000 kita akan bayarkan sebagai membayar pinjaman ya. Jadi 66.000 kita bayarkan. Nah, di sini ada interest sebesar 660. Dari mana? Dari saldo pinjaman kita per 1 April yaitu 66.000 dikalikan 1% gitu ya, karena 1 bulan. Nah, berarti ini pelunasan kita. Jadi bukan berarti dari kas yang kita terima dari pinjaman dari piutang yang 700 itu semuanya diberikan ke bank, enggak, karena itu adalah hanya sebagai borrowing gitu ya. Nah, ini perbedaannya kalau borrowing dengan sales yang with with garanti tadi. Ya, jadi kurang lebih ini perbedaan antara sales with garanti, sales without guarantee, dan sure borrowing. Ya. Oke, nah, artinya kapan perusahaan harus menderecognize AR-nya kalau terkait dengan transfer receivable tadi, ketika dia benar-benar sales without guarantee. Nanti ya, kalau sales without guarantee berarti AR-nya harus kita hilangkan, kemudian kita akan mengakui gain atau loss. Nanti ya. Nah, sedangkan kalau sales-nya with guarantee itu kita belum merecognize asetnya. Jadi AR-nya masih ada nanti di dalam income, di dalam financial position kita, AR masih muncul, tapi kita mengakui ada recourse liability, ya. Kemudian juga atas biaya yang dibebankan itu kita catat sebagai interest expense atau financing cost, gitu ya. Nah, termasuk juga tadi di secure borrowing, berarti tidak ada di recognize aset, tapi memunculkan liabilitas berupa notes, gitu ya. Dan kita akan mengakui interest expense. Itu adalah terkait dengan transfer receivable. Ya, ya kurang lebih itu. Sepertinya, nah ini ya, ini tinggal analisis ini juga kemarin sudah ada ya. Nah, sudah ada di financial position kita ya, contoh-contoh saja yang biasanya terkait receivable itu untuk mengukur apa saja gitu ya. Jadi informasi receivable itu biasanya untuk mengukur kinerja perusahaannya ya, dari sisi apanya kan gitu ya. Nah, ini biasanya receivable turnover ya, berarti perputaran receivable. Oh, biasanya berapa lama sih kemampuan perusahaan untuk si receivable ini berputar gitu ya, atau biasanya kalau dalam hari namanya ini ya, kalau dalam hari itu kita sebut sebagai berapa lama sih dia akan satu receivable itu bisa perusahaan mampu untuk mengkoleksinya gitu. Oh, receivable yang nilainya segitu itu biasanya oleh perusahaan akan bisa ditagih dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Oke, ini tidak kita bahas untuk cash control, baik rekonsiliasi bank maupun petty cash ya. Jadi pembahasan kita hanya itu saja. Oke. Baik, jadi kita cukupkan. Nah, saya cukupkan pembahasannya di situ. Jadi tambahannya tadi lebih banyak kepada hal yang sebenarnya tambahannya sedikit ya, lebih fokusnya mengulang gitu ya. Tadi yang baru-baru kan hanya pencatatan allowance for uncollectible ya. Yang baru adalah allowance untuk sales return and allowance kan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan transfer receivable. Untuk yang lainnya kayaknya semuanya sudah tinggal mengulang saja gitu ya. Nah, kita masih punya waktu 30 menit, langsung saja nanti kita diskusi di WA group gitu ya. Jadi biar diskusinya lebih pertanyaan yang diajukan juga bisa Anda kalau misalnya masih agak lupa-lupa ya, menggali lagi apa yang dulu di pengantar gitu ya. Oh, kok kemarin kok ada yang masih belum paham gitu ya. Nah, boleh dipertanyakan lagi gitu ya. Jadi tidak hanya materi baru yang boleh dipertanyakan, tapi untuk yang sudah kita bahas dulu di pengantar tadi saya hanya bahasnya sekilas. Mudah-mudahan sih mengingatkan kembali, tapi kalau nggak ingat juga ya boleh dipertanyakan atau boleh nanti didiskusikan di dalam grup kita. Oke, kira-kira hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, kita langsung masuk ke